Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardawati Alulu. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado atau yang biasa dikenal dengan IAIN Manado. Pada video sebelumnya, saya sudah memaparkan materi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman kepada saya di video saya sebelumnya. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Afifah Andrea Aslin Asrin, yaitu kenapa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dikatakan sebagai ultimum remedium. Jadi, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dikatakan sebagai ultimum remedium karena merupakan sarana akhir dari penyelesaian sengketa, dan hasil dari litigasi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang bersengketa. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Wiranto Paputungan, bagaimana caranya kita mengantisipasi terjadinya sengketa dalam melakukan bisnis? Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa dalam melakukan bisnis, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengenali dan memahami siapa rekan bisnis kita, bagaimana karakternya, sehingga tidak terjadi penipuan. Yang kedua, memastikan dengan tepat profil atau identitas rekan bisnis, seperti nomor induk, domisili, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memahami dengan jelas isi perjanjian atau akad, sehingga mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, pastikan perjanjian tersebut telah memiliki legal cover atau kepastian hukum, serta telah memenuhi syarat sah perjanjian yang berlaku. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Zidan Fauzan Ismail, yaitu pertanyaannya, bagaimana dengan pihak yang kalah dalam persidangan sengketa jalur litigasi? Upaya apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh pembelaan? Jadi, ketika hasil putusan hukum telah ditentukan, maka tentu saja akan menguntungkan salah satu pihak, entah itu dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Dalam hal ini, untuk pihak yang kalah dalam persidangan dapat melakukan atau dapat mengajukan upaya hukum untuk membela hasil putusan hakim. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui banding dan kasasi. Dalam litigasi, banding merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh pihak yang kalah, yaitu untuk melakukan pemeriksaan kembali. Apabila dirasa tidak cukup, maka dilakukanlah kasasi. Dalam proses kasasi, peninjauan tidak dilakukan Mahkamah Agung, akan tetapi hanya sebatas proses hukum. Proses dianggap selesai apabila semua upaya hukum telah dilakukan. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Abdul Razak Olii, pertanyaannya, apakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih fleksibel dibandingkan dengan alternatif lainnya? Menurut saya iya. Kenapa demikian? Karena penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase prosesnya berlangsung cepat. Kemudian di mana para pihak dapat memilih sendiri hukum acara, tempat, bahkan arbiter yang akan mengadilinya. Kemudian pemeriksaannya juga dilakukan secara tertutup, serta keputusannya juga bersifat final dan mengikat. Final artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Kemudian pertanyaan yang kelima dari Susandra Moko Agow, pertanyaannya, bagaimana karakteristik hukum dari litigasi? Jadi, karakteristik hukum dari litigasi yang pertama, aturan dan prosedurnya bersifat formal dan terstruktur. Yang kedua, para pihak harus hadir dan berpartisipasi.
Yang ketiga, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan bukti dan alasan di pengadilan. Yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Dan yang kelima, diberlakukannya upaya hukum bagi pihak yang kalah. Kemudian pertanyaan dari Filiandini Irpiah Bawo, yaitu pertanyaannya, bagaimana dengan perkara atau sengketa? Perkara atau sengketa apa saja yang dapat diajukan kepada badan arbitrase? Jadi terkait dengan perkara atau sengketa yang dapat diajukan ke badan arbitrase, yaitu terkait dengan perdagangan, baik meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, maupun industri. Kemudian pertanyaan yang ketujuh dari Dwi Ayu Astuti, pertanyaannya, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga BANI? Jadi yang pertama, pihak pemohon mendaftarkan dan menyampaikan permohonan kepada Sekretariat BANI. Yang kedua, pihak pemohon dan termohon menunjuk seorang arbiter masing-masing. Kemudian, kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis, atau dalam hal ini bisa ketua BANI. Kemudian yang ketiga, Sekretariat BANI akan mempelajari permohonan tersebut. Dan kemudian, pihak termohon harus memberikan tanggapan selama 30 hari atau dapat diperpanjang selama 14 hari. Kemudian, para pihak akan dikirimkan surat panggilan sidang. Persidangan majelis mengutamakan proses perdamaian dan juga mediasi, jangka waktu selama 40 hari. Kemudian jika proses mediasi gagal, maka pihak arbiter akan melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum, kepatutan, dan keadilan. Jangka waktu pemeriksaan arbitrase yaitu selama 180 hari, terhitung sejak pemeriksaan, pengangkatan majelis menetapkan putusan akhir dan penyerahan kesimpulan. Kemudian yang terakhir, majelis arbiter akan menetapkan putusan akhir dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penutupan persidangan. Kemudian putusan tersebut wajib didaftarkan dan diserahkan oleh majelis arbiter kepada panitera pengadilan. Kemudian pertanyaan yang ke-8 dari Nadila Putri Lahabu, pertanyaannya, bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui metode konsiliasi? Jadi penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsiliasi, yaitu dengan melakukan proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh konsiliator, dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses tersebut dilakukan selama 30 hari. Kemudian pertanyaan yang ke-9 dari Ardiah Utami Ponigoro, yaitu pertanyaannya, bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi? Jadi, proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi yaitu dengan melakukan perundingan dan kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Proses tersebut bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Tahapan dari proses tersebut, yang pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator, maka para pihak harus menyerahkan isi perkara satu sama lain dan juga kepada mediator. Yang kedua, proses berlangsung paling lama 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak. Kemudian yang ketiga, jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Kemudian pertanyaan yang ke-10 dari Rama Setiawan Nur Hamidin, pertanyaannya, apakah dengan memilih metode mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa? Jadi menurut saya iya, karena terdapat beberapa keuntungan, yaitu yang pertama,
dapat berupa biaya ringan, penyelesaiannya bersifat informal, proses penyelesaiannya juga berlangsung cepat, kemudian penyelesaiannya bersifat konfidensial atau rahasia sehingga hanya para pihak yang berkaitanlah yang mengetahui permasalahan atau perkara sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak tersebut. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu yang saya sebut dengan hormat Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.